Hijrah TV, demikian juga TV-TV sunnah yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik pada kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini kembali di dalam Al-La'ali Al-Bahiyah, itu syarah dari Sahihul Amiyah, dan akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini tempat terlarang untuk qada'ul hajah. Kita ambil yang pertama, adamu qada'ul hajah fil masjid. Tidak boleh qada' hajah di masjid, karena masjid merupakan tempat ibadah. Dan dia merupakan tempat yang dikhususkan untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diperkenankan untuk melakukan yang lain, apalagi yang sifatnya kotor-kotor. Maka di dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz jaa Arabi, tiba-tiba datang seorang badui, yabulu fil masjid, kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mah. Ya, stop. Apa ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzrimuhu. Jangan kalian usir dia. Da'uhu, biarkan dia. Jangan diusir. Ya. Fatarakuhu hatta bala. Dibiarkanlah dia sampai dia kencing, selesai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, lalu mengatakan, inna hadza, sesungguhnya masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Tidak layak ditempati untuk kencing. Walal qadar, tidak layak juga untuk kotoran-kotoran, untuk buang hajat. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla. Dia ini khusus untuk zikir. Wassalah, khusus untuk salat. Wa qiraatul Qur'an, dan khusus untuk baca Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa amara rajulan minal qaum faj, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan seorang sahabat untuk membawa dalu, ember, ya, min ma, yang dipenuhi oleh air, fasyannahu alaih, lalu kencing itu disiram. Inilah dia kisah bagaimana seorang badui yang kencing di dalam masjid, yang diusir oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Dan Nabi SAW katakan ini tidak pantas. Ya, setelah selesai ini tidak pantas untuk kencing, tidak pantas untuk buang kotoran. Ini masjid untuk zikir, masjid untuk salat, masjid untuk baca Quran, bukan untuk buang hajat. Di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, husnu khuluqin Nabi SAW. Indahnya akhlak Nabi SAW. Dan hikmah Nabi SAW ketika memberikan pelajaran. Dan hikmah Nabi SAW ketika mengingkari suatu kemungkaran. Nabi SAW sangat bijaksana. Yang kedua, tutharul arbi sabbil ma. Tanah yang terkena kencing itu, kena najis itu disirami dengan air, cara membersihkannya. Ya, tidak perlu diulang. Yang penting hilang kotoran tersebut atau hilang najis tersebut, hilang kencing tersebut dengan air tersebut, maka itu sudah cukup untuk mensucikan bumi, mensucikan tanah. Yang kedua, al-inayah bil masajid wa tanzihuha 'anil bauli wal qadhar. Perhatikanlah masjid. Sucikan dia dari kencing. Sucikan dia dari Yang ketiga atau yang kedua, yang keempat begitu. Wujubu tathhiril masajid minan najasa. Wajibnya membersihkan masjid dari kotoran-kotoran. Fauran, dengan segera apabila ada. Jangan dibiarkan masjid-masjid kita kotor. Ya, jangan sampai kita ini semangat dalam membangun, setelah membangun masjidnya tidak jaga, tidak dipelihara. Jangan sampai terjadi demikian. Yang kelima, ketika bertabrakan dua kerusakan, ambil yang paling ringan. Kerusakan yang pertama di sini, yang paling besar adalah kalau dia kencing lari, kebirit-birit, semua masjid kena. Adapun yang paling ringan, dia kencing di satu tempat. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan dia. Yang keenam, ar-rifqu bi ta'limil jahil. Ketika orang jahil, maka kita harus berlembut mengajar dia, harus sabar. Jangan kita kasar, perlu kelembutan. Yang Nabi SAW ingatkan, maka ar-rifqu fi syai'in illa zana. Kalau kelembutan itu menyertai sesuatu, pasti akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a minhu illa syanah. Kalau tercabutkan, maka akan merusaknya. Yang ketujuh, al-bu'adu anin nas wal mudun bi yasabbibul jafa wal jahal. Jauh dari orang banyak, jauh dari kota. Ini mengakibatkan orang itu kasar. Ini mengakibatkan orang itu jahil. Maka itu sebabnya dikatakan, ya sakinil kafur kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kampung seperti tinggal di kuburan, jauh dari informasi sebagaimana kuburan itu. Kemudian faedah yang ke-8. Kalau dilihat larangan di sini terbatas sekali. Berarti yang lain boleh. Ya. Apakah demikian? Jawabannya ya, bahwasanya yang dibolehkan itu adalah yang ada ketaatan padanya. Duduk di masjid untuk i'tikaf, belajar ilmu, mendengarkan nasihat, menanti waktu sholat, dan semisalnya, ini ijma' kaum muslimin akan kebolehannya. Adapun mengangkat suara di masjid, tidak boleh kecuali untuk khutbah, menyampaikan ilmu. Al-busaq, berludah di masjid, tidak boleh. Demikian juga ribut dalam masjid, nggak boleh. Al-bai' wa syira',
jual beli di masjid tidak boleh. Ya. Maka yang seperti ini ya harus dihindari, harus dijauhi. Inilah dia poin yang ke-8. Poin yang ke-9. Yang bagi lirawi, hendaklah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau membaca suatu hadis, apabila lafaznya kurang tepat dia hafal, maka hendaklah di akhir hadis mengatakan au kama qala, atau sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang datang dari Nabi SAW. Kalau kita ragu menyampaikan suatu hadis akan lafaznya, maka apa? Kita akhiri dengan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, adamu qada'il hajah fil maqabir. Tidak boleh qada' hajat di kuburan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshiya ala jamratin. Aku berjalan di atas bara api. Au saifin, atau di atas pedang. Au rifa na'li, atau aku jahit sandalku, bilijli, dengan kakiku. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai. Berjalan di atas bara api, berjalan di atas pedang, atau sandal yang dijahit di kaki, itu lebih baik bagiku min an amshiya ala qabrin atau qabri muslimin, ketimbang aku berjalan di atas kuburan orang Islam. Wa ma ubali awsatal qubur qadaitu hajati aw wasatas suq. Dan aku tidak peduli, ya, ini akan keburukannya, ini sama keburukannya, aku itu buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar, atau di tengah pasar. Baik. Al-hukmul fiqhi, hukum fikih di sini ya anggap bahwasanya dimakruhkan untuk buang hajat di kuburan. Ibnu Abidin berkata karena orang mati itu tersakiti apa-apa yang menyakiti orang hidup. Ya. Wadh-dhahir annal karahiyah tahrimah. Tapi yang sahih adalah makruh di sini haram. Dan ini juga diharamkan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Taib. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Hurmatu qada'i kubur. Haramnya kita buang hajat di tengah kuburan. Kemudian yang kedua, takrimul Islam lil muslim hayyan wa mayyita. Islam memuliakan orang muslim. Islam memuliakan kaum muslimin waktu dia hidup, demikian juga waktu dia mati. Waktu hidup tidak boleh menginjak dia, apalagi waktu demikian juga waktu mati. Waktu hidup tidak boleh kita kencingi dia, apalagi waktu dia mati. Waktu hidup tidak boleh kita buang hajat pada dia, apalagi setelah dia mati. Kemudian yang ketiga, hurmatul masyi ala qabril muslim. Haramnya kita berjalan di atas kuburan orang muslim. Maka oleh karena itu ketika berjalan hendaklah membuka sandal. Jangan sampai sandal itu dipakai kecuali darurat. Berbahaya di kuburan tersebut baru boleh memakai sandal. Tapi berusaha jangan sampai injak kuburan, tapi di celah-celahnya kita jalan. Kemudian yang keempat, syumuliyatus syariatil islamiyah li jami' manahil hayat. Sempurnanya syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada satupun sisi kehidupan melainkan dijelaskan oleh Islam, melainkan diterangkan oleh Islam.
Itulah dia tempat yang kedua yang terlarang ketika qada'ul hajah. Kemudian yang ketiga, al-istitar minan nas, membuang hajat ketika aurat terbuka, di tempat terbuka. Dari riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman ibn Abi Qurat radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-khala." Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khala, ke tempat buang hajat. Wa kana idza arada al-hajata ab'ada. Dan Nabi SAW ketika ingin buang hajat, dia menjauh, tidak mau membuka auratnya di depan orang. Tidak seperti apa yang terjadi di zaman sekarang ini, betapa banyak orang dengan gampang mau kencing sembarangan saja, maka ini hati-hati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Penjelasan dari hadis yang pertama, wujubul istitar inda qada'il hajah. Ketika orang buang hajat, wajib dia istitar, wajib dia tutup dirinya. Jangan sampai dia terbuka. Ya, karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul wal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, tidak boleh juga perempuan melihat aurat perempuan. Bahkan Nabi SAW sebutkan tentang paha saja, ghatti fakhidak fa inna al-fakhidh min al-aurat. Tutup pahamu, paha itu termasuk aurat. Yang kedua, istihbabut takanni 'inda dzikri ma yustaqbah. Dianjurkan untuk memberikan kata-kata kiasan terhadap sesuatu yang kurang baik. Ya. Artinya jangan sebut terlalu vulgar gitu loh. Ya. Sekarang dikatakan al-khala. Al-khala itu ya bukan maknanya buang hajat atau tempat buang hajat. Tapi apa? Ya. Ini untuk sindiran terhadap buang hajat. Al-khala al-makan mu'id lil qada'il hajah. Tempat yang dipersiapkan untuk qada'il hajah. Tidak disebutkan ya apabila dia ingin buang hajat, tetapi apabila ingin datang ke tempat buang hajat. Kemudian faedah yang ketiga, hirsus sahabah. Giatnya para sahabat, semangatnya para sahabat untuk membawakan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta itu akan mentaati siapapun yang dicintai. Kalau kita mencintai Nabi SAW, kita akan taati Nabi SAW. Dan idza ahabba syai'an aktsara min dzikri, apabila seorang mencintai sesuatu, dia sering menyebutnya. Maka di sini disebut bagaimana perbuatan-perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kemudian faedah berikutnya, syumuliyatus syariah li syatta manahil hayat. Di dalam hadis itu juga menerangkan betapa sempurnanya syariat Islam, betapa lengkap Islam yang berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Dia tidak berbicara tentang hubungan kita dengan Allah semata, tapi juga berbicara pada kebersihan badan kita, kebersihan lingkungan kita, pemandangan-pemandangan yang tidak pantas. Bahkan segi kata-kata pun, kata-kata yang vulgar berusaha untuk disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas seorang Yahudi ingin memperolok-olok Islam di hadapan Salman Al-Farisi. Allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah. Apa benar Nabi kalian mengajarkan kalian
sampai-sampai tata cara buang hajat, ajal benar. Maksud menghina apa? Ini adalah suatu kemuliaan. Kami dilarang istinja dengan tangan kanan, kami dilarang istinja menghadap buang hajat menghadap kiblat, membelakangi kiblat, kami dilarang istinja dengan kurang dari 3 batu, dengan tulang maupun dengan kotoran hewan. Maka ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Kemudian masalah berikutnya, adamul istijmar birawth atau azam atau ta'am. Ketika kita buang hajat ini, jangan kita istijmar dengan kotoran hewan, atau dengan tulang, atau dengan makanan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, hadis yang kita sebutkan tadi. Qila lahu, Yahudi mengatakan kepadanya, allamakum nabiyyukum hatta kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apa betul ya nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang hajat? Qala ajal, betul. Laqad nahana, kita telah dilarang dalam menghadap kiblat, buang hajat, air besar maupun air kecil. Wa nastanjiya bil yamin, istinja membersihkan kotoran dengan tangan kanan kecuali yang kiri tidak ada. Aw nastanjiya bi aqal min 3 hajar, istinja kurang dari 3 batu. Aw nastanjiya bi raji', istinja dengan kotoran hewan. Aw bi 'azmin, atau tulang hewan. Apa penjelasan dari hadis yang pertama? Islam telah mengajarkan adab-adab Islam. Adab-adab yang sangat mulia dan tinggi. Yang mengajarkan kesucian, yang mengajarkan kebersihan, bukan saja suci hati, tetapi suci pakaian, juga suci anggota badan. Maka di sini, ketika qada'ul hajah, tidak boleh membersihkan kotoran itu kalau menggunakan selain air kurang dari 3 batu. Meskipun bersih 2 batu. Gunakan tisu, lebih bersih lagi. Tisu basah, lebih bersih lagi. Genangan air ketika ada itu lebih utama. Berikutnya, tidak boleh istinja dengan kotoran hewan dan tulang hewan. Kenapa demikian? Menjadi makanan jin karena kotorannya menjadi makanan hewan jin. Faedah berikutnya, hadis ini menjelaskan keutamaan kanan. Ya, maka yang kanannya baik-baik untuk makan, untuk minum, untuk zikir. Jangan sampai ya kanan dipakai untuk pegang rokok, kirinya pakai pegang pisang. Jangan. Ya, makan pakai kiri, ya, minum pakai kiri, tapi pas merokok pakai kanan. Besar. Jadi yang kanan ini untuk yang baik-baik, yang kiri untuk yang buruk-buruk. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan betapa mulianya manusia ini, hidup maupun mati. Sungguh mulia mereka. Faedah berikutnya, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan illa dallal ummah alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan melainkan umat ditunjuki, dan tidak pernah meninggalkan keburukan melainkan umat diperingatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana rahmatul muhdah. Aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikirim oleh Allah Azza wa Jalla menjadi pembimbing dan menjadi dai. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang bisa kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia. Selanjutnya kita akan masuki sesi yang kedua. Kami silahkan di 0811 390110. Dan ingat, yang sudah bergabung jangan lupa untuk di-share melalui Facebook. Demikian yang melalui satelit, kami persilahkan di 0811 Hijrah TV. Demikian TV-TV sunnah yang lainnya yang sudah ikut tergabung di 0811 Baik, ada satu pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukum memberi ucapan Natal kepada umat Kristiani? Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena mengucapkan selamat Natal berarti kita mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Islam tidak pernah mengakui adanya anak bagi Allah Azza wa Jalla. Apa guna kita baca ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak pernah menjadikan dirinya memiliki anak. Sama sekali tidak pernah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon pertama di sini. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bekasi, Ustaz. Silakan yang dari Bekasi. Ustaz mau bertanya, lebih utama pada saat kita berdoa, lebih utama mengulangi doa atau bisa bermacam-macam doa kita? Baik. Ustaz. Baik. Ditunggu jawabannya. Wa fiik barakallah. Ya, halo. Halo. Baik. Kita katakan ketika sujud, pertama datangkan dulu zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ulang-ulangi doanya. Dan Allah Azza wa Jalla senang kalau kita mengulang-ulangi doa, berarti menunjukkan kita sangat perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya posisi buang hajat membelakangi arah kiblat? Kalau itu di dalam bangunan maka tidak ada masalah. Tetapi lebih utama dalam bangunan maupun luar bangunan tidak menghadap kiblat. Karena apa? Setiap kali dia qadha'ul hajat tidak membelakangi dan tidak menghadap dimanapun, dicatat baginya satu pahala dan dihapus satu dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kalau membunuh cicak itu dosa atau sunnah? Membunuh cicak itu adalah pahala besar. 1 kali pukul langsung mati, 100 pahala. 2 kali pukul kurang pahalanya, 3 kali pukul kurang pahalanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi. Silakan pertanyaannya. Ini di luar tema ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Bagaimana kalau kita ini bersedekah sama muslim tapi nggak pernah sholat? Baik, itu saja. Hukumnya ya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Kita katakan bersedekah kepada orang muslim tetapi tidak pernah sholat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tusahib illa mu'mina. Jangan sampai makananmu dimakan, jangan sampai engkau berkawan dengan orang yang bukan beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai makananmu dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi hendaklah yang memakan makanan kita adalah orang-orang bertakwa wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalabar nih, Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini saya mau nanya nih, kalau sholat jenazah itu bacaannya itu kan orang-orang kan kadang banyak yang berdoanya, cuma kita belum paham ini rakaat pertama baca apa, Baik. baca apa. Baik, ditunggu. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kencing sambil berdiri? Boleh, asal aman dari percikannya. Karena sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah kencing berdiri. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kencing duduk lebih bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum salam. Apa baca doa sesudah wudu perlu angkat tangan? Tidak perlu angkat tangan. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian salat jenazah, Allahu akbar, takbir pertama angkat tangan, kemudian sedekap, baca Al-Fatihah. Kemudian boleh ditambah surat. Allahu akbar, takbir saja, tidak perlu angkat tangan. Baca salat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, tidak angkat tangan.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه واعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. Allahu akbar, tidak angkat tangan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum dari Apang di Bali. Bagaimana kalau di kuburan tersebut sudah padat sekali, terkadang mengangkat jenazah sering melangkahi kuburan? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita sambil kita banyak-banyak istighfar. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sorong lagi, Pak. Iya, silahkan. Ini mau tanya masalah jadi imam toh. Masalah saya jadi imam tapi yang makmumnya ini ibu sakit. Ya, jadi tata caranya itu bagaimana? Baik. Ibu di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Baik. Kan cuma bisanya selonjor gitu. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ustaz mau nanya, Ustaz. Iya, dari mana? Di Pai, Surabaya. Silakan. Dalam sholat itu, terutama ruku sujud itu, kita nyebut ya Rob, apa boleh apa enggak, Ustaz? Itu saja. Ya Rob itu. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khair. Baik, kita katakan bahwasanya bagaimana imam laki-laki kemudian makmumnya perempuan sakit selonjoran, tidak ada masalah, boleh. Di belakang kanan apa kiri? Kita katakan dia di belakang bagian kanan. Wallahu taala ala wa ala, atau intinya di belakang. Ya, wallahu taala ala wa ala. Kemudian waktu sujud ya Rabb ya Rabb. Kalau dia tidak bisa yang lain, cukup mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bukan ya Rabb ya Rabb. Wallahu taala ala wa alam. Halo? Isi pulsa, jangan buang-buang waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru meninggalkan pekerjaan syubhat. Sekarang saya penjual dan masang parabola khusus dakwah. Apakah pekerjaan saya halal? Halal kalau khusus untuk dakwah. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tempat saya orang yang miskin rata-rata tidak sholat. Kalau bersedekah kepada mereka tidak boleh. Lalu bagaimana? Boleh bersedekah kepada mereka asal kita bimbing mereka kepada yang hak dan dinasihati. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, sampai mana bacaan tasyahud dalam sholat sunnah? Sampai akhir, tidak ada bedanya dengan sholat wajib. Wallahu taala ala wa alam. Kami mendapat amanah menjadi RT. Terkadang ada warga yang memberikan kami makanan atau benda lain. Apalagi saat memberikan surat keterangan domisili atau keterangan lain. Kami menggratiskan tanpa biaya. Tetapi tetap mereka memberikan. Kita katakan berikan kembali kepada fuqara dan masakin supaya selamat. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Jangan buang-buang waktu, isi pulsa, ya. Apakah ada waktu yang dilarang untuk buang hajat? Tidak ada sama sekali. Wallahu taala ala wa alam. Di kampung Banjarnegara, kami setiap kepala keluarga selalu mengadakan selamatan di hari lahir setiap bulan sekali dan tahlilan setiap minggu. Apakah kalau tetangga yang mengundang kita menolak dengan baik? Ya, tolak dengan baik, ya, dengan cara yang hikmah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz mau bertanya, kami ada seorang non-muslim meninggal. Nah, pengurus memberikan fasilitas tenda dan menyediakan makanan. Apakah itu berlebihan atau bagaimana, Ustaz? Siapa menyediakan? Siapa? Pengurus RT. Baik, itu saja ya. Iya. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair, barakallahu fi. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Denpasar, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, jadi kalau berdasarkan
dan Rasulullah dunia kan bisa menjadi terbelah saja dari empat khulafaur rasyidin. Tiga itu terbunuh, yang meninggal karena terbunuh. Kemudian Hasan dan Husain juga terbunuh, ya dipenggal kepalanya. Terus pertanyaannya? Ini hikmahnya apa ya? Kenapa kok di awal saja, di awal-awal ketika Rasulullah meninggal saja, depan khalifah saja sudah Baik, apalagi sekarang? baik. Hikmahnya apa? Ditunggu jawabannya. Kemudian ada seorang kafir, kemudian RT memberikan fasilitas tenda dan semisalnya. Kita katakan bahwasanya ya, kalau sebatas kita berbela sungkawa baik sebatas tetangga tidak ada masalah, tapi untuk mengucapkan doa kebaikan yang tidak boleh sama sekali. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apa hikmahnya terbunuhnya para khulafa? Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya awal umat ini afiyah, yaitu aman, damai. Kemudian ini isyarat menunjukkan tanda kiamat bahwasanya yaitu adanya fitnah masuk ke tengah rumah, di rumahnya para sahabat, di rumahnya orang-orang Arab. Itu apa? Mulai dari fitnah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab terbunuh. Ya. Dan tentu yang membunuh ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Majusi, kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Khawarij. Jadi kita katakan ini menunjukkan awal umat ini baik, tetapi akhirnya penuh dengan ujian dan cobaan. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah salat antara azan dan iqamah tahiyatul masjid dikerjakan 2 rakaat, rawat digabung? Kita katakan boleh kecuali salat subuh. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum ya mengajak anak wanita dan istri untuk berhijrah ke makam orang tua, berziarah? Tidak ada masalah, ya, boleh. Wallahu taala ala wa alam, asal tidak ditetapkan waktunya. Kami punya keponakan perempuan yang disukai oleh ikhwan NTT yang dimondok di Malang Jatim, dan keponakan anak suka juga sama ikhwan tersebut. Yang menjadi masalah sini ibunya tidak setuju karena ikhwan tersebut ya jauh dan kami orang Madura. Maunya orang tua dapat orang Jatim bisa dikunjungi. Kita katakan patuhi orang tua ya supaya lebih bermaslahat. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya, ini Ustadz kan biasanya kalau lahir kan hakikah ya, tergada hakikahnya. Terus sama gundulin rambutnya terus ditimbang gitu Ustadz. Baik. Nah, kalau kita tidak melakukan itu gimana Ustadz? Yang itu hanya hakikahnya saja. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallah. Barakallah. Ya, halo. Pertanyaannya? Iya. Baik, kita katakan bahwasanya ya tidak ada masalah, ya sudah terlepas dia karena sudah disembelihkan. Cuma masalahnya belum sempurna. Kenapa? Belum dicukur dan belum disedekahkan seharga perak. Wallahu taala ala wa alam. Kita menjadi makmum apakah bersamaan kita membaca Fatihah atau kita membaca setelah imam? Kalau imam membaca nyaring, maka cukup kita dengar. Andai kata baca setelah amin. Adapun sir, maka tidak mengapa kita bareng karena sir masing-masing kita baca. Wallahu taala ala wa alam. Tentang bersihnya hati yang mempengaruhi suatu doa, mana diterima dulu? Doa terus menerus atau sedekah yang dihadiahkan kepada orang sudah meninggal dunia? Kita katakan doa ya dan sedekah asal sesuai dengan sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Dulu antara sujud apakah boleh membaca Rabbighfir 2 kali? Dan setiap salat wajib apakah tidak boleh? Ya, apakah tidak boleh angkat tangan berdoa? Kita katakan bahwasanya Rabbighfirli berkali-kali, bukan hanya 2 kali. Wallahu taala ala wa alam. Dan tidak ada dalil mengangkat tangan setiap selesai salat wajib untuk berdoa. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum tahlilan? Kalau dimaksud ucapan la ilaha, tapi dimaksud untuk orang mati ini adalah bid'ah, tidak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa alam. Seorang mu'allaf tapi saya ingin berdoa. Orang tua saya sedang beliau muslim, tolong penjelasannya. Silahkan doakan dia dapat hidayah. Doakan orang tua dapat hidayah. Wallahu taala ala wa alam. Kalau sakit stroke, kalau mau salat wudunya tayamum, sedangkan masih bisa wudu dengan air, apakah sah apa tidak? Kalau masih bisa dengan air maka tidak sah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh bayi belum diakikah dicukur rambutnya?
Kalau sudah hari ketujuh sementara belum mampu nyembelih, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Halo. Baik, nampaknya ini sudah habis, tidak ada lagi pertanyaan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.